Selamat pagi sahabat berkat. Berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam perenungan singkat Gepil Jemaat Via Dolorosa Makassar. Kembali kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terus-menerus akan menjadi pedoman hidup kita secara khusus pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat anugerah-Mu, sehingga kami kembali dapat bangun di pagi ini dengan tubuh yang sehat dan terberkati. Pagi ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Amin. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita hari ini, tempat perlindungan yang tidak pernah mengecewakan. Bukanlah kehendak Allah agar umatnya dibebani masalah. Kondisi yang kita bersama hadapi sekarang bukan cuma di kota Makassar, tapi di seluruh dunia menghadapi situasi yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Namun Tuhan tidak menipu kita. Tuhan tidak pernah berkata kepada kita, jangan takut, tidak ada bahaya dalam perjalananmu. Tuhan mengetahui adanya godaan dan bahaya, dan Ia mengatakannya dengan jelas. Ia tidak menawarkan untuk menarik kita dari dunia yang penuh dosa dan kejahatan, namun Ia mengarahkan kita ke tempat perlindungan yang tidak pernah mengecewakan. Bagaimanakah kita bisa tetap berada di dalam keraguan-raguan, mempertanyakan apakah Yesus mengasihi kita, meskipun kita penuh dosa dan dikelilingi oleh kelemahan? Ia menyerahkan dirinya sendiri untuk kita, agar Ia bisa menebus kita dari semua kesalahan dan memurnikan bagi dirinya sendiri suatu umat yang khusus, bersemangat dalam melakukan perbuatan baik. Ia datang ke dunia kita dalam wujud manusia sederhana, agar Ia terbiasa dengan kesedihan dan pencobaan yang menghadang jalan manusia, dan agar Ia bisa mengetahui bagaimana menolong orang yang letih dengan tawarannya akan ketenangan dan kedamaian. Namun beribu-ribu orang menolak bantuannya dan justru bergantung lebih erat pada beban masalahnya. Ia mendatangi orang yang menderita dan menawarkan untuk meringankan kesedihan mereka dan menyembuhkan kepedihannya. Kepada yang kecewa, tidak percaya dan tidak bahagia, Ia menawarkan kepuasan sambil menunjuk ke arah istana yang Ia sedang siapkan bagi mereka. Yesus, Juru Selamat kita, harus menjadi yang pertama dalam pikiran dan perasaan kita, dan kita harus meyakini Dia dengan kepercayaan penuh. Iman sejati terdiri dari melakukan apa yang diperintahkan Allah, bukan menciptakan apa yang tidak Ia perintahkan. Keadilan, kebenaran, kemurahan adalah buah dari iman. Kita perlu berjalan dalam terang hukum Allah, maka perbuatan baik akan menjadi buah dari iman kita, hasil dari hati yang diperbaharui setiap hari. Pohonnya harus dibuat baik sebelum menghasilkan buah yang baik. Kita harus sepenuhnya mengabdikan diri kepada Allah. Kemauan kita harus dijadikan benar sebelum buahnya baik. Kita tidak boleh memiliki agama gelisah. Apapun yang engkau lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31.
Seiring berlalunya setiap hari, kita harus menghadapi cobaan dan godaan dalam kekuatan Yesus. Jika kita gagal satu hari, maka kita menambahkan beban pada hari berikutnya, dan kekuatan kita akan berkurang. Kita tidak boleh membiarkan masa depan dengan kecerobohan kita hari ini. Namun, dengan kinerja yang penuh pertimbangan dan kebijaksanaan hari ini, kita bersiaga untuk menemui kedaruratan di masa mendatang. Kita perlu memupuk roh keceriaan. Marilah kita senantiasa melihat pada sisi terang kehidupan dan penuh pengharapan, penuh kasih, dan perbuatan baik. Selalu bergembira dalam Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dan bersyukurlah. Sahabat berkat, mari kita senantiasa bersyukur dalam segala hal, dan kita tetap percaya Tuhan Yesus selalu mengarahkan kita ke tempat perlindungan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat penyertaan-Mu, sehingga pagi hari ini kami telah merenungkan firman-Mu. Semoga firman-Mu ini menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Banyak hal yang menjadi kekhawatiran kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau mampu menguatkan dan selalu berada di sisi kami dalam menghadapinya. Di tengah kondisi bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi COVID-19, kami tahu uluran tangan kasih-Mu senantiasa menguatkan kami, menguatkan pasien yang sedang dirawat, menguatkan tim medis yang selalu memberi yang terbaik untuk kami, menguatkan pemerintah dari pusat sampai ke daerah dalam memberikan kebijakan terkait pandemi ini, serta semua warga masyarakat tanpa terkecuali. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh rencana kami pada hari ini. Segala usaha, pekerjaan, dan pelayanan hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tuntun dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, demikian perenungan singkat pada pagi hari ini. Salam sehat, salam di rumah Miki saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.